masalah jerawat, masalah apalagi kulit, ya. Yang baru bukan dia, ya. Biasanya kan remaja jarang ada yang mandi tuh kayak seenaknya aja gitu ya. Kalau yang laki-laki tapi kalau perempuan masih kena mandi terus justru karena pengen cantik ya. Di sini masalah yang banyak terjadi pada remaja itu anemia, ya, atau kekurangan zat apa? Kekurangan zat besi. Tapi bukan berarti kalian harus makan kaku, ya. Kekurangan zat besi, terutama pada perempuan. Sesungguhnya zat besi di dalam tubuh kita terbawa. Ketika asupan zat besinya tidak mencukupi, maka kita akan mengalami anemia. Ya, anemia itu efeknya apa? Kalau belajar ngantuk, ya. Kemudian sering sakit, lemah, letih, lesu. Nah, suka diberi tablet tambah darah. Suka terima nggak tablet tambah darah waktu di sekolah? Hah? Suka atau enggak? Sekarang masih menerima tablet tambah darah nggak? Tidak, karena udah jam sekolah ya. Kalau begitu, tablet tambah darahnya minta ke posyandu yang terdekat. Atau nanti karena sudah ada SBH, nanti mungkin bisa dititipkan di teman-teman SBH. Jadi tablet tambah darah itu bagi perempuan usia remaja itu, usia sekolah itu 1 minggu 1 tablet. Ya. Kalau yang rumahnya ada posyandu, tanya ke ibunya, Bu, di sini posyandu di mana atau kader posyandunya siapa? Minta aja. Yang minta karena di kader posyandu sudah disimpan tablet tambah darah untuk remaja. Yang kedua, kurang energi kronik atau kekurangan energi dalam jangka waktu yang lama yang sehingga ditandai dengan istilahnya kurus. Lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5. Tinggal diukur ya. Lingkar lengan atas yang kiri nanti diukur nih ya dari sini. Ini pangkal lengan ke siku berapa senti? Ya, berapa senti? Nanti misalkan di sini 30 senti. Ambil tengahnya 15 senti. Berarti kan dari sini ke situ 15 senti lalu dilingkarkan meterannya dilingkarkan. Itu yang normal itu 23,5. Kalau kurang berarti kita masih kekurangan energi. Ya. Kenapa? Karena kalau remaja mah biasanya mama pilihan siang gendut, ya, menjaga tubuh, paling gendut teh, tapi biasanya malah kirang, gitu ya. Kemudian stunting, terang stunting, nah, pendek. Ada yang pendek? Nah, itu kita harus tahu harus bisa mengukur tinggi badan. Karena masa remaja ini masih masa pertumbuhan. Nanti setelah 18 tahun ke atas kita udah nggak bisa tumbuh lagi. Makanya harus dikejar pada masa remaja. Ya, berat tinggi badan yang normal itu antara 124 sampai 170. Ya, pokoknya jangan sampai di bawah 150 aja nanti ketika usia 18 tahun. Karena kalau sudah 18 tahun ke atas itu udah nggak bisa dikejar. Ya, sekarang masih bisa dikejar dengan cara apa? Gizi yang baik, olahraga yang baik gitu. Jadi sok ukur namanya tinggi badan orang sabaraha gitu kan. Jadi kalau untuk usia 10 itu sekitar 120-an lah, 120 kemudian nambah sehingga nanti di usia 18 tahun itu harus di atas 150. Ya, harus di atas 150. Jadi kalau yang sekarang 13 tahun ada yang di bawah 120, mesti gebulantungan gitu. Ya, artinya harus dikejar, bisa dengan berenang, bisa dengan masukan gizi yang baik. Kemudian juga obesitas atau berat badan yang berlebih. Agak ini ya. Kemudian masalah kesehatan reproduksi yang nanti akan dibahas sekilas dan juga besok akan dibahas oleh KBS. Sedangkan kesehatan mentalnya tadi pergaulan bebas.
Kenakalan remaja. Pergaulan bebas sepertinya apa? Pergaulan bebas itu apa? Yang disebut pergaulan bebas. Mabok, boleh. Seks, ya. Apa? Pandan. Oh, ganja. Nah, itu istilah-istilah itu memang, ya Allah, saya mungkin sudah anak remaja kolot gitu ya, jadi nggak tahu. Ya, kecanduan rokok. Tadi berarti ada masalah mental nih yang kecanduan rokok. Berapa sehari? Sehari berapa? Sebungkus lebih. Uangnya dari mana? Dari ibu. Kasihan banget ya, di masa pandemi ini udah susah nyari uang dipakai rokok. Ya. Kecanduan rokok, HIV/AIDS, depresi. Ya. Pergaulan bebas di sini yang dimaksud di sini adalah seks bebas. Tadi ya. Jangan dikira anak-anak remaja tidak melakukan seks bebas di tempat lain. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya. Maksudnya bukan di tempat lain tuh, bukan anak sekolah sini gitu maksudnya. Harapan saya. Hah? Parakan. Aduh, ini saya harus masuk ke bensin tuh. Oh, di Parakan. Ya, jadi ini pun yang saya sedih sekali. Kami mungkin sebagai orang tua tidak bisa menyentuh kalian. Makanya saya harapkan dari remaja ini ada yang menjadi kader, ada yang menjadi teman sebaya. Karena biasanya kalau sama orang tua, sama guru nggak terbuka. Tapi kalau sesama teman mah bisa terbuka. Ah, saya geus nyium si eta tah misalkan. Saya geus misalkan gitu. Ya, sok obrol-obrol tah. Sok ya. Jadi di sini dibuktikan dengan survei atau dengan hasil di rumah sakit bahwa terjadinya aborsi pada remaja sekarang sudah banyak. Itu artinya pergaulan remaja sudah jauh di atas bayangan kita. Ya. Yang melakukan hubungan seksual pada usia remaja itu sudah banyak. Ya. Ada yang karena tadi coba-coba, penasaran, ketagihan, terus berpikirannya saya mah sudah tidak merawat ini, sudah tidak menjaga ini, geus kadung, geus kabok gitu. Ya. Jadi di sini pergaulan bebas itu lebih mengarah kepada seks bebas. Dan itu biasanya karena remaja itu tidak terikat dengan perkawinan, jadi pacaran aja pacaran monyet, anu sabulan, 2 bulan, 3 bulan putus, beres ya. Pindah deui ka nu sejen gitu ya. Ketika pacaran yang kemarin misalkan udah melakukan hubungan seksual, ya betul, ya, ketagihan dan merasa bahwa saya tuh udah tidak perawan gitu misalkan, udah tidak perawan, kemarin juga gak hamil gitu ya. Jadi akan melakukan hubungan lagi. Dan ketika ada satu kasus yang ditanya waktu itu ya, bukan di sekolah sini, satu orang tertangkap karena bertengkar masalah pacar. Kami telepon masalah pacar. Akhirnya kenapa dia sampai bertengkar hebat seperti itu? Akhirnya dia mengaku karena dia sudah bersetubuh, ya, sudah melakukan hubungan badan. Dari situ, dari satu orang sampai 10 orang yang kena. Artinya, ketika usia kalian ini bisa gonta-ganti pacar itu melakukan hubungan seksual. Bayangkan, seks bebasnya itu lebih besar daripada orang yang sudah berumah tangga. Ya, karena pacaran anak-anak mah 3 bulan putus udah nyambung cari deui gitu kan. Beda dengan orang tua mah kan mempertimbangkan anak dan sebagainya. Kalian mah enggak. Ya, makanya kaget juga ketika satu orang yang kena, ternyata yang lain sudah banyak yang melakukan hubungan seksual. Ya, yang saya pikirkan itu bukan hanya sekedar hamil. Yang saya pikirkan adalah bagaimana kena penyakit menular seksual. Ya, penyakit menular yang diakibatkan karena gonta-ganti pasangan seks. Nah, itu. Ini kita harus berbicara karena sekarang tingkatnya bukan di tingkat orang dewasa, di tingkat anak-anak. Ya, kenakalan remaja tadi tawuran,
berapa? Berarti antara 15 sampai 20 tahun orang sudah masuk HIV, ya. Jadi gitu. Jadi HIV itu dia akan kelihatan gejala HIV, tapi sebenarnya HIV di dalam tubuhnya, virus di dalam tubuhnya sudah lama ada. Ada yang sampai 10 tahun. Gitu. Nanti kita lihat. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi kesehatan reproduksi remaja adalah keadaan sejahtera fisik dan psikis seseorang yang terbebas dari kehamilan yang tidak dikehendaki, yang tidak aman, penyakit menular seksual termasuk HIV, serta bentuk kekerasan dan pemaksaan seksual. Jadi kalau dibilang seperti apa remaja yang sehat, adalah remaja yang terhindar dari ini, terhindar dari kehamilan, terhindar dari penyakit menular seksual, terhindar dari HIV, dan terhindar dari kekerasan seksual. Ayeuna makan seueur dibawa lari ke kabogona, diperkosa, terus dikasihkan ke teman-temannya, ya diculik. Banyak kan sekarang di Facebook gitu. Ya, jadi artinya sekarang tuh orientasinya apa ya? Udah diculik, dicolok, dihidupin mereka batu. Saya mah heran ya, kalau pacar itu kan sayang ke kita gitu ya. Kalau pacar itu kan sayang, harusnya melindungi kita. Ini mah sama pacarnya diperkosa terus dikasihkan ke orang lain. Ada 5 orang katanya. Benar tadi memang sifat remaja setiap pada teman sebaya. Tapi Setiana bukan sudah. Saya mah memangnya suka miris ya Allah. Sok siltek dengan anak kita ya, baik anak perempuan yang menjadi korbannya ataupun laki-laki yang melakukannya. Kok benar-benar sudah nggak berpikir logis gitu ya. Benar-benar dia itu karena setan itu ya. Jadi benar kuhacaran aja. Saya hayang menyutubuhi itu cewek, misalkannya pacar saya, nu penting mah asal benang. Terus dia tuh apa? Tadi teman saya, dia tidak ingin celaka sendiri. Ya. Jadi kenapa orang berpikir kok harus ngambil teman-temannya, yang lain ikut menikmati tubuh pacar kita? Karena kalau ketahuan ada teman, itu pikirannya. Kalau sendiri nanti saya di penjara sendiri. Tapi kalau misalnya ketahuannya banyak orang, ada temannya. Itu pikirannya. Saking kritis dan dangkalnya pemikiran seorang remaja. Ya, yang perempuan juga mau aja karena tadi kalau nggak nurut nanti diputuskan. Ya, cintanya bisa nangis bohai berhari-hari. Ya, di sini. Lanjut lagi. Nah ini, ya. Akibat pergaulan bebas tadi, kehilangan keperawanan dan keperjakaan. Walaupun kayak ciri namanya perjakaan, terbiasa dibuktikan, gitu ya. Tertular penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, kawin paksa, terpaksa kawin. Masih muda juga karena hamil, akhirnya terpaksa kawin. Kehamilan yang tidak diinginkan, akhirnya apa? Kesananya digugurkan. Bisa, atau hamilnya disembunyikan. Tahu-tahu udah gede, nyeri perut, pas diperiksa erek lahiran, ya. Padahal nyeri perut. Jadi si bayunya tuh kadang di korset, ya. Setiap hari di korset, makannya dikurangi. Jadi ketika hamil boro-boro anaknya dikasih vitamin dan siang gede, siang kacirnya, bahkan ininya juga di korset, perutnya juga. Jadi udah masalah, malah kesananya lebih salah lagi. Lanjut. Ya, ini. Jadi kalau terjadi kehamilan pada usia remaja itu secara fisik juga kita belum siap. Pubertas iya, tapi kehamilan itu di usia 21 tahun baru tubuh kita siap untuk hamil, ya. Tubuh kita siap untuk hamil di usia 21 tahun. Lanjut. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya sekolah juga putus. Sekolah nggak mau ada sekolah yang hamil di sekolah, ya. Kemudian juga dikucilkan sama teman. Kemudian juga anaknya tadi tidak diinginkan. Tidak jarang sekarang banyak anak yang dibuang, banyak anak yang dibunuh, ya. Karena nggak mau, dia udah seperti itu, mau
udah beda pikiran nanti, ya melahirkan di mana di tempat orang tinggal gitu kan. Udah anaknya mati, nanti kita berurusan dengan polisi. Akhirnya penguburan kandungan, bayi lahir cacat, bayi lahir rendah. Itu akibat dari ketika kita bergaul bebas. Nah, lanjut ini. Gak apa-apa saya perlihatkan. Lanjut lagi. Itu tahu nggak gambar apa itu? Itu gambar kemaluan. Ya. Cok, bertakut socana. Bios terkena isin. Ya. Ini gambar akibat dari perilaku seks bebas. Ya. Perilaku seks bebas. Tadi ada yang ini masih banyak ya. Ini kencing nanah. Yang tengah itu kencingnya nanah. Ya. Ke puskesmas banyak sebenarnya yang berobat mengeluh kencingnya nanah. Ya, dari mulai tingkat usia remaja 20 tahunan lah sampai dewasa. Ada artinya di sini tuh nggak ini cuma adalah gitu maksudnya. Bahkan yang HIV pun di Bojong tuh ada. Kemudian juga itu tumbuh kalau raja singa itu kayak ada kurat di bagian kemaluan. Borok kayaknya piring ayam borok tuh di kemaluan. Borok. Ya. Di sekitar perempuan juga, di sekitar dinding vagina itu ada borok-boroknya, ya. Ada keluar nanah juga. Apa-apa ini harus kalian tahu ya. Kemudian ada juga yang kayak jengger, kayak kutil-kutil, ya. Kutil-kutil di sekitar kemaluan, ya. Itu sebagai salah satu gejala akibat seksual yang bebas. Jadi dari seseorang, misalkan si A sudah punya penyakit sifilis misalkan, lalu dia bersetubuh dengan si B, maka si B ini akan kena. Ya, si B juga kena, si A kena, si B juga kena. Apalagi kalau tadi pola seperti tadi ya, putus dari satu, lagi punya pacar lagi, lakukan hubungan seksual lagi. Si A punya penyakit, berhubungan dengan si B, jadinya si A dan si B punya penyakit. Lalu putus, si B berhubungan dengan si C, si A berhubungan dengan si D. Otomatis jadi berapa? Sudah jadi 4 orang yang kena. Dan kalau tidak diobati dua-duanya, penyakit kelamin ini atau menular seksual ini berobatnya harus dua-duanya. Kalau tidak diobat bareng dua-duanya pasti masih ada. Seperti bola pingpong, misalkan si A udah terasa nih, ada keluhan kencing nanah, berobatlah dia. Tapi si B-nya enggak. Bahkan mungkin enggak bilang ke si B. Karena takut nanti si B menyalahkan si A. Biasanya begitu yang penyakit seksual itu. Jadi dia malah menutupi karena takut disalahkan. Berobatlah si A, tetapi si B-nya tidak berobat. Lalu berhubungan bareng lagi, tepak deui gitu. Nah, selama ini yang sering banyak berobat itu cuma baru laki-lakinya. Yang perempuan belum banyak yang berobat. Mungkin dia malu, mungkin dia nggak berani. Ya, ini untuk tingkat ibu rumah tangga loh, maksudnya yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah mah masih jarang 1-2 lah. Dan itu pun kemarin dia memang usia remaja dan suka diajak sama tante-tante. Ya, jadi dia dikasih duit. Jadi yang suka seksual itu bukan cuma perempuan aja yang dikasih duit. Yang laki-laki juga dikasih duit, butuh buat rokok gitu kan. Butuh buat rokok, butuh buat apa? Ada uangnya kurang, ada tante-tante yang ngajak begituan. Akhirnya mau, ya. Jadi berobat di sini, dia sampai ditanya suka di mana gitu melakukannya. Dan itu ternyata di kawasan Pleret sampai Sadang. Ya. Pleret sampai Sadang. Ya, jadi di sekitar Purwakarta. Dan ketika satu kali dia sudah melakukan itu betul tadi, jadi ketakutan karena enak merasa udah dapat duit. Ya, jadi ini hati-hati, ini yang saya khawatirkan. Bukan hanya sekedar hamil saja. Ya, mungkin yang di pikiran anak-anak
kita tahan pakai tameng, ya. Ada panah masuk, kita punya tameng. Tamengnya sudah nggak ada HIV itu. Otomatis segala macam penyakit mau flu, orang lain ada yang flu di depan kita udah nggak punya kekebalan tubuh, kita flu. Orang lain diare, kita diare. Semua macam penyakit kalau orang lain flu, nanti ada antibodi yang melawan sembuh. Kita mah udah nggak punya yang HIV aja. Lanjut. Dan sampai saat ini belum ada obatnya. Itulah makanya kenapa HIV ini sangat harus diperhatikan karena belum ada obatnya. Dia yang gitu. Karena mungkin Allah menutup karena kebanyakan HIV itu keluar menularnya lewat darah. Darah dari mana? Kok orang bisa kena HIV? Dari pesta narkoba. Orang yang pesta narkoba itu ada yang kayak morfin itu ditimbun udara, ya. Atau jarumnya satu orang dipakai berame-rame. Kan kalau kayak heroin kayak gitu dimasukkan ke pembuluh darah, disuntikkan, pas suntik tadi setiap kawan, ya. Setiap kawan bagi-bagi. Atau kalau sudah tidak punya obat, dia akan menyayat tubuhnya sendiri. Ya, yang sudah kecanduan itu, dia di tubuhnya itu di darahnya itu udah ada heroinnya, udah sering jadi disayat, dikemot darahnya, atau dikucurkan dipakai pestade. Ya, saking narkoba itu. Besok nanti sama polisi bisa kenapa? Orang yang kena narkoba kadang-kadang di sini sayatan 1 cm di tangan. Biasanya orang-orang seperti itu pakai jaket dulu. Orang yang sudah kecanduan makanya senangnya pakai jaket, dia menutupi tubuhnya. Ketika sudah sakau, sudah tidak punya obat, tidak punya duit, dia akan menyayat tubuhnya dan menghisap sendiri darahnya. Saking udah kecanduan banget, ya. Ya. Dan orang-orang yang seperti itu biasanya nanti terias. Lingkaran setan, orang yang sudah kena narkoba itu pasti akan melakukan hubungan seksual. Nah, di situ kenapa kesananya ujung-ujungnya banyak yang HIV/AIDS karena dari hubungan seksual, ya, dari darah, awalnya dari darah, pesta darah, atau dari suntikan yang satu jarum dipakai oleh beberapa orang, misalkan tato yang sembarangan, bukan tato yang profesional, tindik. Ya, jarum suntik gitu. Kemudian dari cairan sperma dan cairan vagina, berarti hubungan seksual ini, ya. Seseorang punya HIV/AIDS, kemudian melakukan hubungan dengan yang lain pasti terkena. Dari ibu ke anak, melalui air susu ibu dan juga melalui jalan lahir. Makanya yang punya HIV/AIDS itu tidak boleh melahirkan secara normal. Dia harus operasi sesar, dia tidak boleh menyusui. Lah, kan itu nomor ribu, pasti udah banyak uang yang harus dikeluarkan, ya. Lanjut. Nih, cara penularannya HIV itu, ya, melalui jarum itu. Kemudian ibu ke anak, hubungan seksual, ya. Baik itu seksual laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau dua-duanya. Ada yang di rumah punya istri, tapi di luar dia punya pasangan laki-laki juga ada. Ya. Istri itu hanya untuk melindungi statusnya. Lanjut. Nah, tapi HIV ini tidak menular melalui makan bersama, berjabat tangan, kemudian berkumpul, enggak. Lanjut. Nah, ini periode, ya, ke bawah lagi. Nah, jadi ini yang harus kalian tahu, ya. Infeksi HIV itu ada periode yang namanya periode jendela, periode HIV/AIDS, dan kesananya meninggal. Rata-rata kalau sudah AIDS meninggal, nggak kuat, ya. Ini dari periode jendela ke periode itu bisa sampai
dengan kita itu punya HIV atau tidak. Ya, bisa sampai 5 sampai 10 tahun. Baru ketika periode HIV, biasanya dia akan mengeluh sakit. Ya, kalau di sini periode jendela itu dia masuk, virus masuk, dari masuk itu sampai periode HIV itu dia tidak menetapkan gejala. Baru ketika ada gejala, misalkan rata-rata yang ditemukan di sini itu dari TBC yang nggak sembuh-sembuh, ya. TBC udah diobati 6 bulan nggak sembuh-sembuh, atau diobati 2 bulan malah makin ngedrop. Makanya sekarang begitu yang TBC dilakukan pemeriksaan HIV dan sifilis, tadi penyakit yang kencing nanah itu, sekarang langsung, ya. Gambaran orang yang HIV itu di salah satu kecamatan tetangga kita itu ada yang usia sekolah, usia SMA. Ketika usia SMA sudah HIV, berarti dalam bayangan saya dia melakukan hubungan seksual atau mungkin juga dari obat-obatan itu sejak usia SMP atau mungkin SD. Karena 5 sampai 10 tahun. Kalau 5 tahun aja lah. Kalau sekarang dia kelas 2 kalau nggak salah. Sekarang dia kelas 2 SMA, 5 tahun itu mungkin dari SD ya, SD menuju SMP. Ya, itu tadi dari pelecehan seksual. Ya, dia itu korban pelecehan seksual. Siapa yang melakukannya? Orang dewasa. Yang melakukan orang dewasa, jadi bukan sebaya itu pada dia orang kecil, ya. Akhirnya dampaknya apa? Dampaknya dia kena HIV. Tapi alhamdulillah setelah ada pendekatan dia tetap eksis. Maksudnya dia mau menjalani pengobatan, mau tetap sekolah dan bersama ya. Artinya di sini saya cuma mengingatkan bahwa kalau HIV itu timbulnya atau masuknya bertahun-tahun. Makanya jangan sampai kita salah gaul, jangan sampai kita salah melangkah. Coba dilanjutkan. Nah ini rokok tadi ya. Karena menganggap itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kayak narkoba dilarang gitu ya. Tapi saya cuma mengingatkan aja, di dalam rokok itu kandungannya itu kurang lebih ada 4.000 racun. Ya, 4.000 racun. Dan kecanduannya lebih daripada narkoba. Kenapa? Karena dia masuknya setiap hari sedikit demi sedikit dan murah. Ya, kalau narkoba, orang beli narkoba itu nggak kejangkau karena mahal. Tapi kalau rokok bisa 1.000, bisa minta kalau yang ada temennya ngerokok bisa minta gitu ya. Jadi susah. Ya, susah. Jujur suami saya itu belum bisa berhenti. Susah. Tapi minimal kalian tahu lah dampaknya, gitu ya, dampaknya. Dulu di Amerika itu negara disebutnya juga negara Marlboro kan? Ya, Marlboro itu asalnya yang menjadi ikon tuh Amerika. Semua warga di Amerika, hampir semua orang dewasa merokok, bahkan anak-anak pun. Tetapi mereka sadar bahwa rokok itu membunuh akhirnya. Termasuk ada tulisannya, kalau nggak berdampak secara penelitian, buat apa pabrik rokok menulis merokok membunuhmu? Ya, itu karena memang nyata. Kalau nggak nyata, pasti enggak tuh nggak mau dia menuliskan merokok membunuhmu di dalam rokoknya itu. Pasti akan nulisnya yang bagus-bagus ya, biar laku. Ini disebut merokok membunuhmu pun tetap laku. Ya. Tapi itu fakta bahwa merokok membunuhmu. Itu racunnya itu masuk ke dalam paru-paru. Ya, dalam jangka waktu yang lama, paru-paru kita menghitam.
drinking is dead misalkan ya. Tapi kalau anak remaja 40 tahun kemudian masih mungkin harapan hidupnya masih ada, merokoknya masih panjang. Jadi itu strategi pabrik supaya rokoknya laku di usia anak-anak muda. Ya, kalau orang tua mah sudah rada-rada banyak yang sadar, ya, banyak yang sakit, rokoknya berhenti. Sekarang anak-anak muda bahkan yang anak SD menjadi target daripada pabrik supaya pabriknya tetap berdiri, ya, tetap berdiri. Yang untungnya yang punya pabrik, padahal punya pabriknya mah nggak merokok. Coba Nuk Sampurna itu yang kaya pabrik rokok, di keluarganya dia nggak merokok, ya. Cuma sekarang hati-hati karena rokok sudah dicampur dengan bahan-bahan yang lebih kuat, yaitu yang menjadi narkoba. Ada di sini tembakau yang tahu tembakau apa? Gorila. Saya pernah lihat di Pasar Bojong ada yang jual tembakau gorila, masalahnya gitu ya. Tembakau gorila itu sudah dipastikan mengandung bahan narkoba. Ya, jadi yang dilinting-linting kalian harus apa ya, lebih selektif lah. Kasihan kalau sudah kena narkoba tuh sayang. Ya, lanjut. Nah, ya. Perokok itu ada perokok aktif, ada perokok pasif. Yang pasif itu yang di sekitar kita walaupun tidak merokok itu kena. Bahkan yang perokok pasif itu dia hanya menghisap terus. Ya. Misalkan Anda merokok di depan saya mah tidak menghembus-hembuskan napas kan? Kalau yang merokok mah kan dihisap, dihembuskan. Kalau saya hisap terus rokok dari yang sekitar kita jarang mengeluarkan napas yang dalam. Kalau yang perokok itu kan memang ditiup, dihisap, ditiup gitu. Kalau kita jarang menghembuskan udara, sehingga perokok pasif pun bisa kena dampak yang cukup kuat karena dia terus menghisap asap rokok, ya. Itu kasihan. Jadi minimal kalau mau merokok jangan nambah dosa, jangan di sekitar orang banyak. Ya, kalau di rumah ya di luar. Kalau belum bisa berhenti sama sekali. Ya, apalagi yang punya bayi, punya adik bayi, ada ibu hamil, tolong jangan merokok di rumah. Karena satu hari merokok nempelnya 3 hari. Nempel di baju, nempel di hordeng, ya. 3 hari yang menghisap siapa? Semua orang rumah. Ketika yang merokok, dan menurut saya merokoknya siang hari. Padahal kan 3 hari. Selama ini kita banyak di rumah atau di luar? Orang itu banyak di rumah. Dari maghrib sampai pagi dia di rumah. Kita sekolah cuma siang. Malam hari kita di rumah. 12 jam di rumah. Kalau banyak asap rokok di rumah, maka 12 jam kita menghisap rokok. Ya, kasihan. Ini yang tanpa kita sadari kita meracuni orang lain. Ya, jadi untuk adik-adik, syukur-syukur bisa berhenti merokok. Kalau tidak pun tolong jangan di rumah. Ya, jangan di rumah, jangan di kelas, jangan di ruang anak. Lanjut. Ini alkohol. Ya, besok ini dibahas. Lanjut. Ya, ini narsa besok sama polisi juga. Lanjut aja di bawah. Ya. Lanjut. Ini lanjut besok habis di. Terus ingin cepat selesai ya. Lanjut lagi besok. Oh, beda lagi ya. Oh iya, ya udah nanti. Lanjut aja ke yang mental. Siap. Lanjut. Terus. Nah ini. Jadi kalau yang kena narkoba itu biasanya satu paket ya. Kenapa kemarin ada undang-undang banyak yang protes? Di Papua itu kan dibebaskan ya. Tadinya mau dibebaskan produksi narkoba, bukan narkoba, miras. Ya, ini narkoba, miras juga termasuk narkoba. Karena biasanya orang yang sudah mabuk, entah itu mabuk obat narkoba atau mabuk karena minuman tadi termasuk ke dalam alkohol. Biasanya ini masuk ke sini, satu paketnya. Orang yang sudah mabuk pasti dia
lebih dekat dengan seks bebas. Lanjutnya menjadi HIV/AIDS. Lanjutnya uang, kriminal, ujung-ujungnya yang kekerasan. Ya kalau nggak mati ya di penjara, gitu ya. Jadi saya jangan sia-siakan hidup kita, gitu ya. Jangan sia-siakan hidup kita karena ketika sudah satu kali masuk ke dalam jurang yang tersebut itu susah banget keluarnya. Lanjut. Ini ya kita isi waktu kita dengan hal yang positif. Ya, lanjut ke terus aja. Nah ini, tolong diingatkan lagi, teman. Kunci anak remaja adalah tadi teman. Salah kita memilih teman, maka salah kita bergaul, kesananya juga salah. Ya, karena peran orang tua, walaupun sebesar apapun, tetap sekarang masanya adalah masa kalian lebih setia kepada teman. Gitu ya. Teman yang baik pasti akan membawa pengaruh yang baik. Teman yang buruk setidaknya kalau kita nggak kuat kita akan terbawa kepada keburukan. Ya, jadi jangan kalau slogannya tidak boleh memilih teman itu salah. Ya, teman yang baik pasti akan membawa yang baik, gitu ya. Jadi kita harus saling mengingatkan juga kepada teman-temannya. Kalau misalkan ada teman yang mengingatkan, jangan malah dimarahin. Lanjut. Lingkungan. Ya, tadi terutama jika ada yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, baik perempuan ataupun laki-laki, jangan sungkan-sungkan untuk berbicara, ya, mau kepada guru ataupun kepada orang tua. Selama ini sering terlambat karena ketakutan atau bahkan kita tidak percaya. Akhirnya apa? Ketika sudah dalam posisi yang repot baru ujung-ujung nama kalau dari anggap ya ditangkap ke polisi saat ngambilan temannya kabur. Ya, dasieun malah tetap orang tua. Ya. Seseorang mengalami kehamilan, apakah pacarnya bertanggung jawab sebagaimana tanggung jawab orang tua kepada anaknya? Jarang. Paling belum menggugurkan. Ujung-ujungnya siapa? Orang tua lagi. Jadi kita jangan menghilangkan peran orang tua, peran guru, jangan menomorduakan dibandingkan dengan teman. Gitu. Sebaik apapun teman, pada usia kalian itu gak akan bisa berpikir sebagaimana orang dewasa karena masih ada taraf anak-anak dan dewasanya. Kadang ada hal-hal yang memang harus diputuskan atau dikerjakan oleh orang dewasa. Ya, jadi kebanyakan selama ini banyak yang telat lah gitu, banyak yang telat. Orang sudah kecanduan banget, orang sudah berurusan dengan polisi, orang tuanya nggak tahu sama sekali. Ya, orang sudah menggugurkan kandungan, sudah hamil, sudah mau lahiran, orang tuanya baru tahu, gurunya baru tahu. Gitu. Padahal ujung-ujungnya ingat kita kembali ke keluarga sendiri. Gitu. Ya. Lanjut. Ini ciptakan kegiatan yang positif. Karena sekarang adik-adik banyak di rumah kurang terkontrol, baik oleh orang tua maupun oleh guru. Ya, orang tua mungkin ada yang bekerja, kalian ditinggalkan sendiri aja di rumah. Ya, ketika sendiri di rumah kita nggak tahu apa yang kalian lakukan. Bermain dengan gadget, malah tadi sekarang banyak yang dikeluhkan efek pembelajaran secara online lainnya adalah kalian banyak mengakses situs-situs yang di luar pelajaran. Mungkin kalian cari tugas sama gurunya dikasih tugas, cari tentang nyamuk, klik aja nyamuk, yang keluar nyamuk malam. Ya, kalian penasaran karena tadi sifat orang remaja, dibuka aja, gitu ya. Akhirnya yang keluar apa? Situs porno, gitu. Ya, betul tak? Lanjut. Ya, lanjut lagi. Nah ini dampak pandemi yang mungkin terjadi di kita bahwa belajar secara online tentu ada efek
negatif dan positifnya ya. Apakah ada kendala pada pembelajaran online? Ada nggak? Susah nggak fasilitasnya di rumah? Susah. Sinyalnya bagus nggak? Bagus. HP-nya pada punya? Punya. Tapi ada yang kesulitan nggak orang tuanya sampai jual ini jual itu? Ya, ya. Yang syukur sih tidak ada. Tetapi mungkin di daerah lain permasalahan-permasalahan ini ada dihadapi oleh beberapa siswa. Ya. Jadi yang pertama ketika belajar daring kita belajar sendiri, kadang fasilitasnya kurang. Ya, HP-nya nggak punya yang Android, sinyalnya jelek. Ya. Kemudian juga kuotanya nggak ada, nggak cukup. Akhirnya apa? Kita juga nggak terlalu karena nggak bisa begitu leluasa untuk tanya jawab. Mungkin ada anak-anak yang kurang paham terhadap instruksi guru, terhadap pembelajaran, dan itu ada yang berdampak kepada keputusasaan. Mungkin ini juga nanti Bu yang perlu dipahami gitu oleh guru dan juga oleh yang lain, bahwa kira-kira anak-anak didik itu memahami tidak terhadap pelajaran. Karena bagi beberapa orang ketika tidak memahami pelajaran itu juga menjadikan mereka putus asa atau kurang pede gitu ya. Kurang yakin, merasa kurang yakin dengan tugas yang dikerjakan. Tapi kalau yang cuek-cuek aja mah ya kan cuek dengan tugas ya. Itu udah disimpan di situ dan materinya udah disimpan di situ. Nanti bisa. Yang kedua, tadi ya kesulitan memahami pelajaran, tidak memahami instruksi guru, fasilitas pendukung tidak memadai. Mau Zoom juga sinyalnya lemot, gitu ya. Kemudian juga apa namanya tadi? Kita suka ditanya nggak Zoom-nya sama teman atau di kamar? Mutek lah di kamar gitu. Saya lihat anak dari pagi sampai sore mengerjakan tugas di kamar. Jadi mengisolasi diri, kurang bergaul, ya. Kemudian bosan tinggal di rumah, bosan nggak? Di dia masih karena bosan tak aram. Ya. Tapi untuk anak-anak yang di kota yang tidak punya yang kalau di kita mah longgar ya, di kita longgar. Terus terang aja Purwakarta atau Komobojo mah longgar. Beda dengan di Jakarta di mana di sana itu sangat ketat. Keluar rumah memang nggak boleh keluar rumah, ya. Bosan, kemudian khawatir tertinggal pelajaran, ya. Kemudian juga merasa tidak aman, takut kena penyakit juga, rindu kababaturan, ngerasa, ya. Udah rindu sama teman-teman, rindu bercengkrama, rindu apa gitu ya, dan itu juga mempengaruhi mungkin mental kita. Kemudian juga tentang penghasilan orang tua, karena selama di rumah mungkin kita mendengar apa yang dikeluhkan orang tua. Kalau selama sekolah, selama ini kan berangkat sekolah nggak tahu yang dikerjakan orang tua di rumah. Ya, kalau sekarang bahkan banyak orang-orang yang mengeluh di medsos di mana-mana gitu ya. Nggak ada buat beli kuota dan sebagainya. Mungkin itu juga bisa menjadi kepikiran buat kalian, terpikirkan gitu ya, buat kalian khawatir melihat orang tua kita kesulitan secara ekonomi karena dampak daripada pandemi ini juga ke usaha juga menjadi kurang lancar. Lalu ada yang mendapatkan kekerasan, terutama di sini yang saya lihat sih untuk anak-anak tingkat SD ya. Kalau orang dewasa mungkin enggak. Tapi kalau SD kan ibu-ibunya harus mengajari anak-anak belajar, kadang nggak sabar, ada yang dipukul, ada yang dimarah-marahi gitu kan. Nah ini secara mental juga berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak-anak. Lanjut. Nah ini kalau ada yang mengeluh, sering ditunjukkan gitu ya, gejala-gejala gangguan mentalnya itu sering mengeluh sakit, pusing, nyeri perut, jadi tiba-tiba banyak keluhan. Padahal keluhan tersebut bukan dari fisiknya, tapi dari pikirannya. Karena kita nggak bisa mengerjakan tugas, karena kita nggak paham dengan
Lanjut. Nah, maka dari itu ada beberapa tips atau trik yang harus kalian jalankan adalah pertama, kalau rutinitas yang positif itu dilanjutkan. Kalau yang lain, ciptakan rutinitas yang lain. Contoh misal begini, belajar itu dimulai jam berapa? Kalau di belajar di rumah ini bagaimana? Zoom atau gurunya datang ke kelompok-kelompok PSD? Classroom, ada classroom ya? Melalui grup WA. Jam berapa biasanya mulainya? Sesuai jadwal, dari jam 8 ya. Nah, maksud saya tetap aktivitas fisik, aktivitas sehari-hari dijalankan. Karena biasanya Bu, ketika mulai jam 8, anak tuh ada yang keluar tuh jam 8 aja. Cuci muka doang, gitu kan. Cuci muka doang, langsung hadap kamera, langsung hadap WA. Asal muka aja yang cantik, badannya nggak mandi, nggak apa dulu, gitu kan. Gitu. Kadang ada yang sambil di kamar, sambil apa gitu. Artinya tetap aja aktivitasnya kayak kita mau sekolah, gitu ya. Jadi mandi pagi, ya, kerja beres-beres bantu orang tua dulu, gitu ya. Terus ada juga sesi permainan, gitu ya. Ada sesi permainan di rumah. Kemudian juga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Jadi harus ada tugas-tugas yang sifatnya praktek di rumah, ya, praktek di rumah. Jangan melulu ke HP. Apalagi kalau posisi kita sambil tiduran itu nanti bisa merusak mata, ya, merusak mata, menjadi strabismus, ya. Kemudian juga jarak pandang dengan HP, ya. Kemudian juga ekstrakurikulernya tetap dijalankan. Ini ada masuk ke kelas nggak? Masuk dalam 1 minggu ada pertemuan ke sekolah nggak? Selama ini ada nggak kegiatan ke sekolahnya? Ada, masih ada ya. Ya lanjut, 1 slide lagi. Nah, jadi ini atasi COVID dengan cerdik. Kalau sekolah itu cerdik ceria, ya. Jadi kondisi kesehatan tetap harus dicek, ya. Kalian harus periksa, ya. Apalagi yang perempuan tadi kenali gejala anemianya, asap rokoknya, ya. Soalnya kalau ngerokok di bumi belajar sambil diet. Nah itu pasti kalau di rumah mah belajarnya sambil merokok, ya. Jadi belajarnya kamu di kamar merokok ongkong, ya. Kemudian aktivitas fisiknya, olahraganya masih terus dijalankan. Istirahat cukup, ya. Biasanya sekarang banyak tugas, jadi malah terus gitu ya, nyatet stresnya dikurangan, gitu ya. Komunikasi yang efektif. Ada melibatkan orang tua nggak di grup WA-nya? Nggak ada, ya. Ada ya. Nah, jadi sekali-kali mungkin perlu juga melibatkan orang tua, antara orang tua, wali kelas dan juga siswa. Gitu. Jadi nanti karena tidak semua orang tua memahami dunia pendidikan, ya. Terkadang banyak orang tua yang baru dikasih setahun sudah stres dengan anaknya situasi belajar seperti ini. Jadi komunikasi guru, wali kelas, murid dan orang tua juga harus dijalin. Dan ingat, karena kalian belajar sendiri, eksplorasi dengan sifat keremajaan tadi kadang tidak terkontrol oleh orang tua, ya. Jadi kalian diberikan kesempatan, gunakan sebaik-baiknya untuk belajar. Jangan untuk mencari hal-hal yang di luar pembelajaran. Saya kasih tahu aja, kalau masalah seks bebas, masalah narkoba dan sebagainya itu kesananya nggak ada nggak ada manfaatnya. Gus rumah tangga mah urusan seks itu nomor sabaraha, ya. Tapi ketika remaja mah itu teh menjadi hal yang sangat penasaran buat kalian, ya. Tapi ujung-ujungnya itu nanti kehidupan kalian yang kurang baik.
Mungkin itu saja yang disampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Kira-kira ada yang nempel nggak? Ada? Nah, syukur. Kalau nggak ada yang nempel, ya minimal lewat lah. Ya. Minimal masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nanti masuk dulu ya, daripada tidak sama sekali. Terima kasih atas kesatiannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikannya ada yang kurang jelas. Oh ya, kalau ada apa-apa silakan kalian berbicara tadi ya, termasuk tadi memang saya berharap banget dengan sesuatu yang menyangkut masalah privasi kalian, privasi remaja itu dikonsultasikan. Tolong konsultasi dengan teman, konsultasi dengan orang tua, dan konsultasi dengan guru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.